Aku tuh dulu memanfaatkan sebagai sosok seorang pemain bola, Bang. Iyalah. Betul. Hari ini jadian. Ku bilang seminggu lagi ulang tahun. Ini kado. Nyari kado. Nah, gue putus sama cewek gue keluarin dari kantor gue ketemu berandalan-berandalan lah. Itulah frustasi. Gue diajak nonton Piala Eropa pada saat itu. Lu mau nonton bola kan ntar jam 2. Iya. Pakai ini dulu nih. Biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk bahasanya. Iya. Sampai 2018 gue terakhir kena narkoba. Terakhir aku berantem, Bang. Betul. Terakhir 2022. Itu apaan? Kondisinya kayak gimana? Ada orang nge-DM istriku. Terus? Ngajak. Iya. Pukuli lah, Bang. Masa gak aku pukuli? Aku sering dituduh Kristen. Masa aku pertama kali foto posting sama istriku pakai jilbab gitu. Dibilang orang gitu, alhamdulillah Bang Oki mualaf gitu. Kalau melihat foto masa muda, apa yang mau diomongin ke mereka? Makan yang benar kalau gue mah. Banyak beribadah. Banyak ibadah. Selamat datang di program terbaru Oki dan Wonco. Iya, kita kedepannya bakal membahas ajang World Cup 2026. Ya, berhubung ini sudah mendekati pesta sepak bola dunia, kita akan membuat program terbaru yang hanya akan tayang sebulan ini saja. Betul banget. Pokoknya teman-teman yang perlu jersey dari negara-negara yang bergabung, silakan klik link di sini. Klik keranjang kuning yang ada di sini. Tapi kami sudah punya, ini adalah Betul. amplop yang dikasih sama kreatif tadi, Bang. Betul. Kita lihat isinya dulu. Biasanya gue dapet amplop gini begitu pas pulang. Biasanya di bawah korma gitu. dibayar. Tapi ini kita nggak tahu. Ini kayaknya tadi dibilang ada foto. Foto-foto ya? Foto-foto kita dari masa ke masa. Asik. Kita lihat dulu ya. Wih, ngeri banget Ki. Wah, dia beda banget mukanya. Gokil. Berubah dia. Dia berubah. Nih yang pertama dulu ya, aku kasih lihat dulu ke penonton ya. Nih. Anjing, ini yang mana kau, Bang? Yang mana gue coba? Harusnya ini sih. Betul. Kayak kijang gitu. Tapi beda kali, Betul. Bang. Itu zaman SMA itu. Ini SMA? SMA. Ini kalau yang bawah? Lulus SMA. Itu 2002 kalau nggak salah ya. Iya, tapi yang mana, Bang? Ini gua. Ini? Iya, gondrong itu. Ntar kita juga. Nggak bisa. Ini SMA, ya. Rambut pendek. Ini tamat SMA, rambut gondrong. Betul. Tapi berubah, Bang. Secara muka beda dia. Ya, lebih tebel ini yang di sini ya. Dibanding yang ini. Ini sih tulangnya sih kayak tulang muka. Tapi ini udah narkoba belum? Belum lah. Oh, belum. Belum kenal itu. 2002 kalau nggak salah itu panggungan gue di Jalan Bangka. Bang, tunggu dulu. Siapa yang menunjuk jadi vokalis? Nggak ada, gue pede aja. Karena gue nggak bisa main alat pada saat itu. Iya, tapi kan kau engap sih, Bang, orangnya. Engapan. Oh, dulu belum. Dulu belum? Dulu belum. Kayak sekarang lah sama Gledek. Kau nyanyi 2 lagu engap. Iya, Mana? iya. Punya band tapi vokalisnya engapan, anjing. Penting kali aku nengoknya. Asal dua lagu nyanyi. Apa yang lo bilang tadi, Ki? Paru-paru Indonesia kecil. Makanya. Ini belajar nyanyi? Oh, ini enggak. Ini syuting-syutingan waktu SMA. Jadi ada temen gue itu orang kaya yang punya handycam di tahun 2000. Oh gitu. Iya, handycam itu kan barang mewah pada saat itu. Ini malam apa siang? Soalnya posisinya jam 12 kurang nih. Di sekolah ini. Di sekolah? Di sekolah. Bang, rumah lo itu, Bang. Emaknya ini rumah mantul. Ya, orang di rumah orang kaya kok katanya. Bukan, handycam ini punya orang kaya, kita pinjam. Ini rumah lo, Bang. Ini rumah mantul. Rumah mantul. Yang hobi nonton film India. Si mantul? Masih mantul. Ini orang ini nih, si mantul nih, topi ini nih. Oh, mantul yang ini? Ya. Bukan ini? Itu Gopar. Hah? Sumpah lah. Gopar itu. Ih, berbeda. Berubah muka kalian ya? Ya gitu. Oh, ini Gopar. Ya, tahun 2000 SMA. 2000 SMA. Ya. Ini 2002. Ya. Ini udah kuliah berarti? Udah kuliah. Kuliah yang tidak tamat? Betul sekali. Betul sekali. Kuliah yang IPK 0 titik.
Ini jadi vokalis. Ini jadi vokalis. Apa nama bandnya dulu, Bang? Social Distrust. Social Distrust. Ya. Pang berarti. Betul. Oke. Oi. Oi, oi, oi. Oi. Pernah main sampai ke Medan. Oh ya? Iya. Wah, karena dulu memang di Medan tuh pangnya lumayan rame tuh Bang. Aku sempat juga setahunan bareng anak-anak pang di Medan. Oh iya. Iya. CPI. Iya. Tiba-tiba ngasih nama dia. Kayak sebuah kawan dia kawanku. Memang si anak pang gitu, tapi kan kaget saya digituin. Fotoku yang mana Bang? Ini dia nih waktu lu masih jadi seorang kiper legendaris. Gile. Tapi ini klubnya apa? Persis Kediri? Bukan. Apa nih? Walau memang ungu sih, tapi nggak harus. Kan ini jelas ada bacaannya itu Bang. Ini kan ada Bang di bajunya. Mana? Di bajunya kan Pemko Langsa. Langsa tuh PSBL Langsa Aceh. Oh Aceh. Aceh. Bukan Persiraja Aceh. Aceh tuh ada Persiraja, ada PSBL Langsa, ada PSSB Biren, ada Biren. PSAP Sigli. Oh, iya. nah lu nih yang aku main di Langsanya. Langsa. Iya. Oh, PSBL. Tapi itu beda-beda klub itu. Nggak yang kuning ini. Yang kuning ini Produta. Produta tuh, itu klub pro juga ya? Klub pro. Itu di Pondok Indah ya? Hah? Bukan ya? Bukan kok tiba-tiba di Pondok Indah ada klub bola. Kenapa mana ada di Pondok Indah klub bola mana? Produta ini dulunya di Bandung. Oh, oke. Diakuisisi sama salah satu pengusaha di Indonesia, pindah ke Jogja. Oh, habis itu pindah ke Medan. Nah, aku pas di Medan gabung di Produta sama Ferdinand Sinaga tuh aku. Oh iya. Itu Ferdinand Sinaga. Tapi kok dia pakai semen Padang Sinaga? Dia main di Semen Padang pertandingan Copa. Ini lawanku. Oh gitu. Itu posisinya Ferdinand habis nyetak gol, aku marah mau ngejar lesman. Oh, karena menurutku golnya offside. Oh iya. Iya, jadi Ferdinandnya senyum happy nyetak gol. Aku ngejar lesman itu. Bukan ngejar lesman hampir ku cekek. Terus itu offside gue bilang. ini liga apa? Copa waktu itu. Copa Karena sebelum liga. Di tengah liga. Di tengah liga ada Copa dulu kan, kayak begitu. Yang satu lagi tuh mantep. Tapi ini lebih tenang. Ini kayak Hendro Kartiko ya? Ini kayak Hendra Kartiko. Ini baru aja berhasil mendegradasikan tim lawan. Apa Bersyukur dulu? aku. Apa dulu? Yang degradasi Quarta pada saat itu, nama timnya. Quarta. Jadi ini pertandingan penentuan, hidup mati. Kami hanya butuh hasil draw. Ya. Sementara lawannya harus menang. Ya. Nah, ini pertandingan partai usiran kami tanpa penonton. Waduh. Bener-bener diusir, lagi main diusir sama orang. Sana. Nggak mungkin. Itu mainnya di Stadion Banda Aceh tuh Bang. Ini Banda Aceh ya? Karena kami harusnya mainnya di Langsa, diusir. Mainnya di Banda Aceh. Kalau yang satu lagi Kalteng Putra itu. Tapi emang karena kerusuhan diusirnya? Bukan. Iya, karena kerusuhan. Kerusuhan kan? Pertandingan sebelumnya kami rusuh di kandang. Jadi kami main tanpa penonton dan diusir lagi ke Banda Aceh. Menang. Emosi itu emang tapi ya di lapangan bola ya. Oh, parah. Emang kondisi lagi capek-capeknya, paru-paru lagi kecil ya. Betul. Kok ngecil paru-paru? Kok bisa paru-paru ngecil? Enggak, gue kira kecil. Kalau capek kecil. Kita itu secara anatomi tubuh memang berbeda sama Eropa. Ya. Paru-paru kita tuh lebih kecil ketimbang paru-paru orang Eropa. Betul, gampang capek. Makanya VO2 max orang Indonesia nggak bisa disamain. Itu tidak bisa disamain sama pemain-pemain Eropa. Tapi bisa dipush. Untuk bisa sampai di titik yang sama sama pemain Eropa. Tapi lu bener pernah VO2 max? Pernah lah Bang. Berapa? Dulu kami Tingkat berapa? Aku tuh VO2 max untuk seorang penjaga gawang termasuk yang lumayan oke. Aku level 13. 13? Iya, untuk penjaga gawang. Padahal kalau sekarang itu pemain itu di 16. 16 ya? Iya, dulu rata-rata penjaga gawang yang angkatanku itu di 11, 12. Aku bisa dapat 13. Mantap. Gila, gaji 13. PNS aku dulu, itu PNS serius. Gaji 13. Oh, kalau ini gue ikutin banget. Kalau ini, jadi di sini ada foto Oki Rengga ikutan stand up Suci. Kalau ini Suci. Kurus sekali. Nah, lu mending ini apa ini? Inilah Bang. Mending ini ya. Iya. Ini tuh masih gila-gilanya nih sebenarnya. Lu juara kan di sini kan? Juara 2. Iya, ya. Popon ya? Popon juara 1. Popon juara satunya ya? Juara 1. Ya gue ngeliat Oki di sini apa itu namanya tuh kalau misalkan kita ini karakternya sebagai main bola. Persona. Persona aku mau main Personanya emang main bola makanya gue lihat banget. Pada saat itu gue lagi
gila-gilanya sama sepak bola Indonesia soalnya. Iya 2018. 18 kan? Iya benar. 2018. Gue lagi jadi LO-nya nih. Jadi di sini. LO itu abang ya? Iya, betul. Jadi gue ngikutin banget, ngelihat Oki banget di sini pas lagi sampai grand finalnya kalau nggak salah Popon, Oki sama satu lagi si Brata ya? Bintang BT. Oh BT, bener bintang BT. Oke, Iya. gitu. Oh ini mah termasuk legend juga nih Ki. Legend, Bang. Iya foto ini ya. Ini foto legend. Inilah yang memulai karirku. Ya dari yang tadinya seorang penjaga gawang menjadi Stand up comedian. Betul. Ini awal mula switch-nya nih. Yang sekarang aktor. Kacau. Nah, aku juga kalau di foto yang ini, aku baru tahu ternyata Gopar sama Bang Riko itu dari dulu tuh udah temenan sama Aloy. Ini tahun berapa nih Bang? Tahun berapa itu berarti ya? 2022 kayaknya. 2022 ini? Iya, ini kan video kedua Green Boys kalau nggak salah. Setelah Covid. Video pertama Green Boys ini. Ini Iya. video 2021. 22. Setelah ini ada 2 video yang nggak tayang karena kita terlalu over. Wah, tapi ini udah gemuk, udah sehat Udah, ini. itu udah kembali ke kehidupan normal. Udah kembali ke kehidupan normal. Apa yang memutuskan Abang pada saat itu mengecat rambut warna ini? Gue suka warna oranye kebetulan. The Jack. Enggak, sebenarnya enggak melulu The Jack, tapi emang The Jack, tapi gue suka warna oranye. Kadang gue kemarin itu ditawarin bikin batik juga. Bang, lo punya konsep batik nggak? Warna apa? Gambar apa? Udah gue bilang oranye hitam. Warkop Polim oranye tuh dari Abang juga nggak? Oh bukan. Ke Warkop Polim itu kita ngobrol rame-rame. Karena warna oranye itu ternyata di FNB itu warna yang nggak terlalu mahal lah istilahnya. Oh gitu. Oh ada artinya. Ada. Warna oranye itu warnanya nggak terlalu mahal. Cuma 2 merek warna oranye yang mahal di dunia ini. Apa? Lamborghini. Sama tas cewek apa itu namanya tuh? Hermes. Hermes itu. Herman. Herman juga. Oh ini 2022. Iya, 2022 lah. Sekarang ini 2022 mereka ngobrol-ngobrol kayak begini ya. Sekarang Warkop Polim udah ada di Bintaro lagi. Udah. Boleh dikasih tahu belum sih? Per kita syuting udah soft launching. Berarti Warkop Polim udah 3 ya? 3. Yang di Wijaya? Wijaya. Polim itu. Polim yang di Polim, yang di Bogor, satu lagi yang di Bintaro. Per kita syuting ini sudah soft launching. Soft launching, udah. Gila, dari ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Iya, dari emang kosongannya. Iya. Sekarang udah. Ya alhamdulillah. Ini gak kosongan, ada anggur merah. Oh iya, benar. Ini Singaraja ya? Singaraja Gopar. Anggur merahnya anggur merah Wancoy. Anggur merah Wancoy. Harusnya tuh udah bisa tuh anggur merah Wancoy. Udah ya? Gak boleh speak. Oh belum? Harganya gak cocok. Ya. Aduh. Yang mau boleh. Brengsek. Masih ada next foto gue ya. Ya. Kagum banget gue sama foto lo yang satu ini. Mana lagi bang? Lo yang Tiba-tiba udah main di belasan film, belasan judul film, lo yang juara suci, lo masih merakyat menjadi seorang manusia silver. Aku awal. Ini acara apa Ki? Ini kan Ini kan foto-foto yang di kapal gitu kan? Iya. Halte kapal kan? Iya, apa tuh namanya di Sarinah? Tunjangan. Tunjungan. Yang kayak Titanic kan ini kan? Iya, yang kayak Titanic. Iya, itu. benar. Ya gitulah pokoknya yang di HI. Ini Minggu pagi kan? Minggu Pak. Enggak. Ini enggak bukan. Minggu pagi, Bang. Jadi ini kami menunaikan nazar. Agak lain satu, kalau 7 juta jadi manusia silver. Oke. Kan ini ngomongnya ketika film 5 juta. Kenapa kami berani? Karena menurut kami, nggak akan mungkin itu 7 juta. Dalam waktu berapa lama? Pada saat itu, ketika sudah di 5 juta tuh kami kayak, ya udah gini aja, kami bakal jadi manusia silver kalau penontonnya 7 juta. Itu gitu. asal sebut aja. Iya, karena di otak kami nggak akan mungkin sampai 7 juta. Ternyata nyampe. Awalnya happy ya. Ketawa-ketawa lah kami. Kayak nyampe lah di hari H mau jadi manusia silver ini.
Datang kami ke hotel. Di chat semua. Ketawa-ketawa. Hahaha lucu. Pas turun ditengok orang tuh aku kayak ih malu ya gitu. Ih kok malu ya gitu. Kok ada maluku ya gitu. Ada maluku bang, lumayan besar maluku. Kan betul-betul kami berempat jalan. Itu tuh diliatin orang sepanjang jalan. Hari kerja Sore. Gokil, rame banget tuh. Makanya kayak orang lewat tuh kayak ih apanya ini ada orang aku kayak aku jalan pun kayak iya gitu. Ya tapi kan ada kru, ada kamera. Betul. Aku kayak ya Allah, tapi memang ini terjadi karena 7 juta Nazarnya, dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lah. Bahkan lebih dari Nazar ini. Betul. 9 juta jadinya. Gokil. Karena gue nonton 1 juta kali tuh. 1 juta dari gue. Anjay. Minta cashback dia. Tahu dia. Gila. Kalau yang kedua CFD kami kemarin. Itu yang gue nonton. Itu CFD. Beda ya. Jadi hantu. Oh iya benar. Jadi hantu CFD. Oh itu lebih gila sih, itu rame banget. Itu di tengah, itu sambil ngumpulin donasi. Oke. Pada saat itu donasi untuk korban banjir di Sumut waktu itu. Terus penontonnya pada saat itu udah 5 juta juga. Sampai kami bilang gini, kalian nggak najar lagi bang, nggak najar lagi. Enggak lah, tapi ginilah kami bakal nazar, kami bakal mengabdi di panti jompo itu selama 1 hari. Kalau seandainya penontonnya ngelewatin jumlah penonton yang pertama, itu 5 juta masih penontonnya bang. Iya. Kami ngomong gitu kayak ya udahlah ya, ini juga bentar lagi beres. Ih lewat lagi. Memang gak bisa ditantang ini. Nah yang pada akhirnya jadi film terlaris sepanjang masa sekarang ya. Iya bang. Marvel sampai sekarang masih meeting. Betul. Gimana bikin film lagi supaya lain agak lain. Malu sih aku nih. Gila film terlaris. Ini sekarang giliran aku. Nah, aku yang salut dari foto-foto Bang Wancoy adalah dia setiap tahun, setiap masa berbeda jenis muka. Bentuknya juga berbeda. Kicuy. Masa Kicuy? Ini mirip Kicuy. Masa iya? Ini kapan bang? Lah ini baru. Ini baru? Ya nggak tahu lah, setahun kayaknya tuh. Oh udah ada brand. Oh masih duduk soalnya. Udah ada brand. Ya tapi masih lesehan kan, masih setahun yang lalu kayaknya itu. Oh iya sekarang kalian udah duduk di sofa, ya. Iya. Aku udah pernah duduk di sofa. Nah iya sofa sekarang. Karena ada brand waktu itu. Indomie-nya mah Jogja. Karena emang seksi buat brand. Iya. Next ayo sini. Indomie. Ini udah jadi lah ini. Ini udah makin jadi nih. Ya udah. Ini foto terbaru terakhir. Aku masih ada bang? Masih ada 1. Loh. Wah ini ngeri. Gila. Ini ada acara apaan lu tiba-tiba ngebeng-beng orang begini? Mana ngebeng-beng apa bang? Ini ngebeng-beng orang ini. Ya! Ini apaan? Acara apaan? Ulang tahun salah satu bank. Oke. Terus ini apa? Kenapa? Kejadian ini kenapa? Inilah kejadian ini yang sampai detik ini aku masih dibilang komik baper. Komik baper? Gara-gara marah dikatain gak lucu. Oh, orang ini ngatain lu gak lucu? Yang narik aku ke atas, inilah aku narik orang ke atas panggung. Terus? Yang direkam orang ketika aku marah dan narik dia. Yang gak direkam orang-orang ini naik atas panggung, aku belum stand up. Masa udah dibilang gini, botak kontol turun gitu. Oh iya? Oh dia gini ngomongnya? Iya bang. Begitu naik panggung, gak ada apa-apain? Aku naik panggung tuh sebelum slang. Waduh pak. Penonton udah mau nonton slang. Buru-buru. Udah rame. Naiklah si botak ini ke atas panggung. Botak, anjing turun kau. Turun kau. Dimaki-maki aku sepanjang stand up. Aku bilang bentar ya. Aku bilang aku kerja dulu gak enak itu sama bos-bos itu. Bentar aja. Stand up aku. Stand up dimaki-maki terus. Dimaki-maki. Aku ngomong gini. Siapa itu yang ngomong? Sini naik sini. Nah orang-orang di sekitaran situ nangkep dia, ngasih ke depan karena memang dia yang teriak-teriak terus. Akhirnya dia maju nggak naik ke panggung? Aku bahkan nggak tahu. Naik ke panggung nggak tapi dia akhirnya? Tarik, ku naikkan ke atas panggung. Di panggung dia ngapain? Ku bilang, stand up coba. Oke, terus? Nyoba dia. Emang berarti nyari panggung dia. Sumpah bang.
Nyoba dia bang. Ngomong dia entah apa. Kayak mana, lucu gak aku katanya. Dibilang penonton, enggak gitu. Enggak kata penonton. Tapi sebenarnya bukan cuma lihat di foto ini sih Ki, kalau gue Ki. Yang video kan abang. Video yang di tribun. Itu baru di. Itu juga, tapi emang harus emosian itu sih Ki ya orangnya. Enggak emosi bang. Iya maksudnya sebenarnya. orang lihat foto ini pasti, oh ini Oki. Kalau nggak ada yang nyulut juga aku diem-diem aja. Ya iya, maksud gue tuh maksudnya kan lu kan sebagai penampil nih. Kalaupun Iya. emang ya acaranya kan bukan kayak model pidato gitu Ki. Kalaupun ada yang teriak harusnya bukannya biasa aja ya. Betul. Cuman dia ini bang jatuhnya mengganggu. Karena pada saat itu ketika aku stand up itu sebagian tuh memang datang mau nonton aku. Oh. Tapi sepanjang aku perform, dia tuh maki terus. Iya, Turun iya, kok iya. nggak lucu kok, turun kok nggak lucu kok. Iya. Kasihan ini maksudnya Betul, yang betul, datang iya, mau iya, nonton. iya, Gue iya. bilang bentar ya, aku bentar aja nih. Gue bilang gitu. Ini daerah mana Bentar sih? aja. Di Medan Oh lagi di aku. Medan. Balik aku ke kampung, gue digituin aku. Nggak, aku kayak ya udahlah. aku Harusnya lokal hero mah dielu-elukan ya begitu balik ya. ini di gua kan. Enggak dia kan. Oh, Aku iya, ingat iya, nih, iya. yang pertama kali nyebarin wartawan Ini wartawan Medan. nih. Temenku. Pemretnya. Ah. Temenku pemretnya itu anggotanya. Terus ku konfirmasi. Kau datang nggak ke situ? Enggak banget. Kok bisa kau bikin berita tapi kau nggak ada di situ? Aku bilang. Ya aku lihat dari video-video. Ya harusnya kau konfirmasi dulu ke aku. Maaf bang, ginilah bang, abang ku kasih hak jawab katanya. Ngapain kau kasih hak jawab aku? Aku udah dimaki semua orang nih, ku bilang. Ku ingat tuh nama sampai sekarang. Masih ada WhatsApp. Wah, kacau nih memang. Wis, obrolannya mulai deep nih. Musik. Gitu. Tapi bang kalau dipikir ya bang, abang kan keluar dari dunia hitam Iya. tuh lumayan sulit lah maksudku. Tapi apa tuh momennya abang dari anak pang terus tiba-tiba terjebak di dunia narkoba? Oke. Dari pang, Dari pang, gue kerja di tempat yang benar. dari Jadi- pang kerja di tempat yang benar. Iya, jadi Oh sempat. agen ya sales property. Itu under developer bukan agent. Jual-jual rumah berarti? Apartemen gue. Apartemen? Apartemen Apa dan apartemen yang... Dharma Wangsa itu gue jualin dulu. Dan gue sebagai sales terbaik waktu itu. Gaji gue paling gede Ki. Masa bang? Sumpah beneran. Sales terbaik gue. Satu unit tuh bisa dapat berapa bang? Pokoknya 0,9% komisinya. Dari harga? Harga di situ zaman 2008 itu paling murah harga 600 juta. Berarti kurang lebih sekitar 4 juta sekian lah. Oh gitu? Iya. Satu Nah gue unit? jualan itu sebulan komisi gue bisa 204. 204 juta? Iya. Zaman itu. Gue jualin ada beberapa ke... Banyak duitnya. Pantas Dulu. narkoba. Ya bukan, makanya gue belum cerita tentang narkobanya. Oke, gue kira gara-gara itu. Belum. Belum, itu itu marketing belum, terbaik, jebret-jebret. Zaman dulu marketing itu kan diadu biasanya. Jadi timnya Oki, timnya Jegel, lu punya anak buah segini. Iya. Tim lu paling bagus di sini, yang ini ngiri, tim Jegel ngiri, misalkan gitu. Dibuatlah kondisinya seperti itu di kantor gua waktu itu. Dipasang cewek di situ. Yang tiba-tiba di meja gue tuh nulis tanggal anaknya ulang tahun pada saat itu. Padahal gue di situ udah pacaran sama cewek lain. Oke. Curiga lah. Dan begonya gue pada saat itu gue diajak main, maksudnya main ke tempatnya dia iya aja. Ada yang ngadu mulut, akhirnya gue berantem di situ. Oh. Hancur karir gue di situlah di dunia sales. Akhirnya gue sampai keluar, stres. Berapa lama bang kerja situ bang? Sampai 2012, 4 tahun. Ih, 4 tahun? 4 tahun. Per bulan kok bisa jual? Oh enggak, itu terbaiknya itu. Terbaiknya. Tapi rata-rataan lah. Lebih kan 20 jutaan sebulan? Ya nggak bisa dibilang begitu, ada yang cuma 9 juta juga, Sebulan? macam-macam lah ya, macam-macam. Tapi Target kita tuh cuma 2 unit sebenarnya di situ. Per bulan? Mm-mm. Targetnya cuma 2 unit? Target 2 unit. Wah. Pada saat itu emang ada bos gede lah di Indonesia yang gue pas banget ketemu. Kalau gue kan orangnya canvassing langsung ngelihat orangnya.
Jadi gue bener-bener yang pakai jas tuh turun ke jalan ke macet-macetan pada saat itu. Jadi mobil ini pantas nih gue kasih. Ya gue kasih. Jadi begitu. Kalau zaman sekarang kan kayak orang telemarketing aja kan. Kita nggak tahu ngeliat mimik mukanya apa segala macem. Jadi ya cuma kayak kucing dalam karung. Telepon aja. Padahal, halo Pak, gimana Bapak tertarik nggak? Bapak itu di telepon, ya saya tertarik tapi sambil gini. Iya. Nah itu yang gue hindari. Kita nggak tahu ya kan. Mendingan gue langsung ketemu orangnya. Iya. Bener ketemu orangnya. Ada salah satu bos media lah. Gue ketemu sama dia pada saat itu. Bos media? Bos media. Media gede di Indonesia. Akhirnya gue diundang makan siang di daerah Kempinski. HI. Situ. Makan siang. Akhirnya dia beli beberapa unit. Bawa duit cash. Dia belinya cash. Pada saat itu gue pertama kali ngelihat duit 1,2 miliar Cash di depan mata. Di depan mata dan gue bawa ke kantor. Dan gara-gara kantor gue baru punya yang namanya mesin penghitung uang. Dia gak mungkin gini-gini, gak mungkin Karena gini. dia pakai cash, dia beli mesin penghitung uang. Iya, betul. Beli 2 unit dia berarti? Banyak. Buat anaknya, buat siapa, banyak. Oh gitu. Nah dari situ komisi gue gede. Oh. Tuh setelah itu dibuatlah drama-drama yang tadi gue Drama-drama bilang. itu. Akhirnya sampai gue berantem sama cewek gue pada saat itu. Dan gue putus. Dan karena dianggapnya gue yang melakukan kesalahan, gue dikeluarin. Stres lah gue. Kayak itu ceritanya Ardit Erwanda di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Betul kayak gitu. Percis kan? Percis. Dia aduh padahal jualannya lagi bagus. Segala macam. Iya benar. Iya kan? Benar. Begitu. Oh itu bener adanya. Bener. Adit gak? Kisah nyata. Kisah nyata. Jangan-jangan terinspirasi dari Bang Wancos. Ya itu benar tapi kayak begitu. Oh ada gitu-gitunya ya Bang? Cemburu ya? Cemburu. Karena ada orang yang jualannya lebih bagus. Nggak sehat sales nih. Betul kayak begitu. Aish. Kalau bisa sales jangan kayak begitu lagi dah. Satu tim Sekarang aja. iya, kan sekarang lagi susah. Pertamax naik, apa semua naik. Saham anjlok. Sumatera gelap Sumatera kemarin. gelap kemarin. Jadi kita kalau bisa hindari yang kayak gitu. Betul. Kita harus bersatu. Kita jangan mau terpecah belah. Betul. Terus gue mau nanya Ki, terus gimana kalau transformasi lingkungan atlet ke dunia alkohol? Itu gimana? Iya ya. Tapi nggak sebenarnya. Tapi abang tadi belum terjawab Bang. Sampai pada akhirnya abang ke narkoba itu Bang. Oh iya, gue putus sama cewek gue keluarin dari kantor gue ketemu berandalan-berandalan lah. Itulah frustasi. Gue diajak nonton Piala Eropa pada saat itu. Kata abang-abangan gue. Pertandingan. Nobar berarti nih. Yang enggak nobar aja nonton bareng aja. Nonton Nonton di rumah gitu tempat aja. lah, iya. Lu mau nonton bola kan ntar jam 2. Iya. Pakai ini dulu nih. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Biar nggak Iya. ngantuk bahasanya. Tapi begitu make, wah gue bilang ada yang beda nih kayak di badan gue nih. Bener kali ya nggak ngantuk. Jam 1 dia langsung balik. Yuk jalan pakai sepatu. Hah? Kan mau nonton bola kita di sini. Udah kita di situ aja nonton bolanya, ke stadium lah gue. Jadi nonton bolanya enggak, nyabunya iya. Jangan itu. Lucu banget. Nah, transformasi gue tuh kayak Dari begitu. situ ya. Dari situ ya. Sampai 2018 gue terakhir kena narkoba. Iya. Gitu. Kalau aku alkohol ya sebenarnya ya. Aku tuh dulu termasuk orang yang ini loh Bang, orang kampung yang taat sama adat dan adab. Ya adat alkohol ada kan? Ada tapi kalau di kayak di agama tuh lumayan Islam tuh kan nggak boleh gitu-gitu. Iya. Nah, aku walaupun kan pindah ke kota itu yang bikin aku lumayan kaget kan sama kehidupan kota. Aku dari kampung ke kota Medan nih, ke kota Medan aja. Nah, itu yang bikin aku kaget sebenarnya. Kan nggak ada budaya minum-minum di kampung. Minum-minum di kampung itu kita selalu ngecapnya preman kampung ini. Oh iya, kalau di kampung gitu. Preman kampung ini dan kita hindari. Soalnya itu hal buruk aja gitu. Iya. Nah, aku SMA sudah ngekos sendiri. Oh, sudah ngekos. Ngapain aja tuh? Dulu nggak terlalu yang bandel kali aku Bang. Di Medan? Di Medan nih. Oke. Ini mamaku nggak tahu nih cerita ini. Ya udah. eksklusif. Yang lain udah tahu, mamaku aja yang belum tahu. Kalau mamaku nonton nih eksklusif buat dia nih. Dia nggak tahu. Di dalam pikirannya, aku tuh adalah anak baik yang dibesarkannya dari kecil sampai. Karena aku kalau di rumah tuh Bang, di luar sebandel apa, di rumah tuh kerjaanku nyuci piring, masak, bersihin rumah, gitu-gitu. Nah, di Medan
udah main bola nih aku. Bahkan ada momen seniorku udah main bola, balik ke Medan, dibawalah aku untuk pertama kalinya dugem. Ke bar. Mayadi Pangabean. Bukan. Oh, bukan. Jangan nyebut nama. Terlalu Bang Mahyadi lagi. Enggak. Terlalu tua itu Bang Mahyadi. Saktiawan. Kalau Saktiawan enggak juga. Bukan juga. Bang Sakti enggak gitu. Bang Sakti enggak gitu-gitu. Oh, Bang Sakti enggak ya? Siapa ya waktu itu ya? Ada seniorku. Oke, Terus seniorku. Klub Medan apa itu namanya tuh? Hah? Klub Medan. Klub di Medan? Aku di Retro. Retro. Itu tahun berapa, Ki? 2005 apa 2006? Oh, 2006. 2006. Oke. Abang-abangan udah berhasil main Ya, di liga. ya. Pulang bawa. Ya, betul. Nah, aku tuh masih pingin menjadi seorang pemain bola profesional. Nolak, Jadi bro. kuhindari tuh Nolak, yang kayak iya. gitu-gitu. Ada minuman nih di meja. Satu pitcher gitu. Semua minum. Aku minum. Iya bang, minum. Ada momen dimasukin ke mulut. Iya bang, ku tahan di mulutku. Dia balik badan, ku buang. Ku buang. Ditengoknya kayaknya. Kok nggak mabuk-mabuk si monyet ini. Terus dia, kau buang ya dari tadi? Enggak bang, kau buang tuh dari tadi? Enggak bang. Ditaruhnya ke mulutku, ditutupnya hidungku bang. Ketelan otomatis. Ketelan lah itu Iya. bang. Ketelan, ku tengok. Nggak anehnya ini ku pikir. Terus udah masuk juga, udahlah ku pikir. Oh, udahlah lanjut sendiri. Lanjut. Ya, Untuk terus? pertama kalinya lah aku ngerasain yang namanya mabuk. Itu di situ Di mabuk situ tuh. aku mabuk pertama tuh. Minum. Mabuk aku. Kok happy ku pikir. Mulai dari situ ngerti aku. Itu SMA dong berarti. SMA. Iya. SMA. Karena begitu tamat SMA aku profesional. Iya benar. Aku langsung profesional tuh bang pada saat itu. Jadi begitu selesai SMA itu aku masuk ke klub profesional. Sudah terbiasa. Udah hari-hari aku. Kayak begitu. Iya. Minum. Pas game. Iya ada momen pas pertandingan. Setelah malamnya, game. kadang ada momen sebelum pertandingan. Minum aja aku dulu bang. Biar enak tidur. Iya, Bahkan itu udah ada momen aku kayak, aku tahu takaranku segini aja. Biar enak minumnya nih gitu. Terus mengenai latar belakang nih Ki. Betul. Kalau lo kan aslinya kan orang Jawa, tapi kok malah nggak pernah nggak pernah kelihatan kalem, halus gitu. Sebenarnya dari logat lo juga orang pasti nyangkanya nggak mungkin orang Jawa sih. Selain tidak disangka orang Jawa, aku sering dituduh Kristen. Masa aku pertama kali foto posting sama istriku pakai jilbab gitu, dibilang orang gitu, alhamdulillah Bang Oki mualaf gitu. Goblok, Islam aku ini, aku bikin. Banyak yang nyangka aku Kristen. Yang sering nyangka aku Kristen tuh, yang sering disangka Kristen, aku sama Lolo. Nah kalau lo gue sangka Kristen. Iya, sering kali tuh. Iya. Kalau komik timur tuh Ari Kriting disangka Kristen. Iya. Ari Kristen. Tapi emang dia Muslim dari awal? Muslim. Oh iya. Muslim yang taat. Oh iya. Iya, aku tuh sering disangka Kristen sama sering disangka Batak. Pernah aku ada momen gini lucu kali lah. Jumpa aku sama ibu-ibu. Di mana gitu? Jumpa aku. Bahasa Batak dia bang. Boy, aku. Apalah aku jawab ibu, ini udah semangat kali dia ini. Bu, Jawanya aku bu. Ada kecewanya dia, ada rasa kecewa dia. Menipu kok selama ini kan. Tapi emang lu sampai logat lu juga kelihatan Medan. Lu tuh di Medan berarti dari umur berapa? Dari lahir lah bang. Oh lu lahir di sana? Iya, mama bapakku juga udah lahir sana. Oh, kakek nenek yang transmigran. Lu bisa dibilang orang Medan sih sebenarnya kalau Iya, kayak gitu. memang iya udah memang orang sana lah. Iya, benar-benar. Kakek nenekku kayaknya yang transmigran. Oke. Bapakku Jawa, mamaku Dayak. Oh gitu. Gak ada aku Batak-Bataknya sedikit pun. Iya. Jadi memang berarti lingkungan lah yang membuatku walaupun Jawa, tapi karena lingkunganku banyak orang Batak malah di sekitaranku itu. Jadi kayaknya aku kebawa bang. oh iya betul. Itu. Betul lah. Ya dan lahir lah kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau di
rumah keluarga bapakku, wah kalem aku. Oh iya. Dulu Oh kalau itu Jawa semua. Iya, nenekku marah kalau aku ketawa kuat-kuat. Oh iya. Oh iya. Ketawa kuat, guyune iku. Jawa keluar apa? Jadi Iya. Dan bahkan aku baru tahu ternyata Bang Wanco ini Sumatera. Iya. Sumatera mana, Bang? Iya sebenarnya sama kayak lo, gue lahir di Jakarta cuma. Tapi bokap itu orang Lampung, nyokap orang Padang. Nah, jadi Sumatera banget dua kan. Sumatera banget. Tapi lingkungan yang membuat jadi Betul. Betul. Gue lahir di yang sekarang jadi apartemen Rasuna. Zaman dulu tuh namanya Kebon Obat. Jadi nggak heran lah tuannya gue main obat. Karena dari kecil di kebun obat, isinya obat semua. Nah, iya. Parastamol tinggal petik. Aduh, Bapak demam ini. Bentar ya Pak, ke belakang itu petik parastamol. Ini ada parastamol. Dia kebun obat pada saat itu. Namanya kebun obat, Rasuna saya itu. Rasuna saya itu namanya kebun obat. Oh. Nah, ya zaman itu kan orang-orang ya Betawi semua lah di situ. Iya kan, Iya. dan Betawi itu walaupun nyablak, tapi secara suara kan nggak yang kenceng-kenceng banget kan. Betul. Nah, Itu tuh nah yang gue bikin- itu Jakarta Iye, bukan Iya. Jakarta iye. Iye, bukan Iya. Ada juga Betawi kan Iya gitu kan, ada juga kan. Oh iya Iya kan? iya, Betawi iya. Tangerang tuh biasanya Iya gitu. Ini yang iye. Gue yang Iye. Jakarta iye. Jakarta Iye. Kalau gue Jakarta Iye walaupun emang orang tua gue aslinya Sumatera dua-duanya. Hasilnya Sumatera. Iya, Tertukar kita Bang. betul. Jadi kalau misalkan gue terakhir itu balik ke Lampung, sebenarnya nggak kerjaan kemarin ada ke Lampung. Cuma yang bener-bener datengin ke rumah saudara pas kawinan ponakan gue kemarin. Oh Jadi- gitu. Loh, keluarga masih ada di Lampung Bang? Mas, semua di Lampung, semua di Lampung. Kalau yang di Padang, keluarga emak gue udah di Jakarta semua. Kalau yang dari Bapak di Lampung masih banyak? Banyak, semua di Lampung kayaknya deh. Semuanya di Lampung? Justru yang lahir di Bandung, di Jakarta pada balik ke Lampung. Oh gitu? Iya, balik ke Lampung. Cuma emang di Lampung, wah nggak tahu deh orangnya terlalu keras menurut gue yang biasa hidup nyantai. Iya. Jadi kayak ponakan-ponakan gue kayak nguasain, mending dikuasain tuh parkiran-parkiran mall apa. Ini mah enggak, rumah Padang. Parkiran rumah Padang. Rumah makan Padang yang cuma 3 mobil paling gitu. Kalau cepet returnnya, kalau udah ngobrol 6.000 6 jam. Itu berantem Ki, depan mata kepala gue cuma buat nguasain parkiran yang 3 Nguasain mobil parkir. itu. Itu berantem karena Astaga. gitu. Wah, gue bilang kayak gue gak bakal kuat sih. Bisa Ya, stres ya, gue ya. bisa tinggal di situ. Karena di Jakarta terbiasa yang santai. Hahaha apa segala macam. Santai dan aku udah lumayan lah ya di Jakarta nih, berarti hitungannya kalau dari 2018 udah 7 tahun. Oh, udah 8 tahun juga aku udah di sini. Oh iya. Kalau dipikir sudah mulai terbiasa aku. Betul, gue sama tuh kehidupan ngikutin di sini. lo itu waktu dari lo di Kalibata City. Dari Kalibata. Iya. Betul. Konten sama Lolo. Konten sama Lolo. Itu. Jarang itu adalah kaget aku. Kenapa? Ya pertama kali ke Jakarta ke Kalibata. Oh, lu nemuin sesuatu. Sesuatu yang Iya. kayak, wah kok banyak orang berganti-ganti masuk kamar ini. Gak terbiasa aku dulu kan Bang. Iya. Namanya dari kampung kok. Kok santai kali nih gitu. Nah tapi akhirnya itulah. Hal kayak begitu tuh harus dibiasakan. Iya. Dibiasakan, mulai membiasakan diri, mulai mencoba. Oh, pernah. Makanya ada momen salah masuk unit. Kalau lu tinggal di situ kayaknya nggak perlu aplikasi sih. Nggak Duduk perlu. di taman aja. Tinggal pilih. Kelihatan tuh kayak turun. Udah pasti. Udah pasti. Ini Udah pasti. kayaknya nggak mau beli nasi nih. Iya. Kayaknya mau menjemput ini. Kalibata tuh. Kalibata, Kaget. ya. Momen polisi tiba-tiba ngegerebek. Pasti. Itu tuh. Heeh. Kaget aku kayak, Iya. apartemenku digerebek gitu. Dulu cuma ku tengok di TV-TV, ku pikir. Itu Sekarang banyak mataku. di taman itu orang berbagai macam sih. banyak. Tapi Bang kalau ku tengok Bang, berarti Abang pernah marah nggak Bang? Oh, kok pernah marah sih pernah. Terus kalau yang benar-benar nyulut emosi gue biasanya cuma di jalan, cuma selebihnya nggak ada. Oh di jalan? Di jalan gue sering banget. Kalau berantem di jalan pasti. Sama pengendara? Yang pengendara Rata-rata? rata-rata. Karena- Cuma banyak yang gue udah ngalah sebenarnya, gue udah minta maaf. Pada saat itu gue sama taksi. Yang Sama sekarang taksi. taksinya udah nggak ada lah. Oke. Zaman itu. Jadi gue di Mampang Buncit.
gue lewat. Ini si taksi habis ngetem di sebelah kiri jalan kan. Ngetem. Nah dia nggak ngesen, gue jalan. Tiba-tiba belok. Tiba-tiba dia keluar ke jalanan gitu. Akhirnya di jalan miring gini nih, kayak film James Bond. mungkin dia deg-degan keluar langsung nampol gue, Pak, maaf. Istilahnya nggak sebanding nih, bapak tua. Pak, saya minta maaf, kita kelarin minggir aja gitu. Gue ditampol. Ya akhirnya ya terjadilah. Perkelahian di jalan, yang tetot, apa segala macam. Sampai gue dibawa ke pool taksinya itu. Dikerubutin gue sama supir-supir itu. Gitu? Dan ternyata taksi itu punya bapaknya temen gue. Taksinya? Pada akhirnya ya udah dia akhirnya minta maaf, mobil gue diganti segala macam semuanya sama dianya dipecat. Pada akhirnya begitu kondisi di jalan. Berarti kondisinya gini nih. Jadi James Bond. Itu James Bond ya. Matrix tapi mobil bukan orang. Matrix. Itu. Berantem bang sampean tuh bang. Sampai terakhir itu gue kemarin berantem baru banget. Gue lagi naik motor, kondisi habis hujan. Maksud gue kalaupun gue lagi hujan, lewat jalan becek, bawa mobil, gue pelan. Nah ini orang ngebut-ngebut aja, pada akhirnya baju gue pada basah semua. Gue kejar lah, gue ketok. Mbak jilbab. Ya udah maaf gue bilang. Ya itu tuh terakhir tuh. Aku pernah tuh disemprot orang. Lagi hujan, habis hujan, udah reda nih. Lewat disemprot. Aku kejar, aku ketok, aku bilang, Bang, jujur aja bang, aku mau undangan nih bang. Daripada kita berantem bang, ribut segala macam. Aku mau undangan bang. Ini kalau pulang apa segala macam aku telat. Udah gini aja lah bang, aku beli baju baru sama celana baru aja lah bang. Minta lah bang 500 bang. Dikasih 500 sama dia. 500.000? 500.000. Oh jahat tuh kalau orang yang nonton ini sih. Minta maaf ya bang. Aku bohong waktu itu. Aku bohong. Terus kalau selama ini orang ngeliat lo tuh suka terekam lagi emosi. Atau lewat foto apa segala macam media. Kapan sih lo ngerasa yang diri lo tuh marah banget dan sampai meledak, sampai mukul orang dah? Pernah nggak? Kalau sampai mukul tuh lama kali udah bang. Terakhir aku berantem bang, betul-betul terakhir bang 2022. Ya baru dong. 4 tahun lalu tuh bang. Oh, iya, Dan iya, itu udah iya. ditinggalkan jauh lah. Oke. Itu apaan? Kondisinya kayak gimana? Ada orang nge-DM istriku. Oh, keluarga ya. Terus? Iya. 2022 emang udah married? Kayak belum kan? Udah bang, Itu udah married? satu baru lahir anak aku tuh. Oh anjir. Iya terus? Oh iyalah kalau itu mah. Terus gimana? Aku bilang, ajak ketemu. Ketemu. Pukuli lah bang. Masa gak aku pukuli? Iya, kalau Beres kondisi begitu sih iyalah. Udah itu aja. Itu terakhir bang. Itu terakhir. Dia gak visum? Visum. Kan saya di penjara tuh kemarin. Orang buta. Siapa? Orang itu? Anjing. Pakai apaan? Tangan kosong? Wah tuh tepat banget tuh Ki berarti Ki. Pas bang. Kuantami. Wah itu pas lagi syuting Noise lagi. Iya. Ki, tapi lu Kalian baru-baru. tapi lu ngerasa korbannya buta gimana Ki? Wah mampus kok. Untung gak mati kok gue bilang. Oh ya karena emang kondisinya sebelumnya ya, ngajak ngewe bini lu ya parah sih itu parah. Udah aku bilang, aku udah punya suami gitu. Gak apa-apa aku juga punya istri katanya. Iya. Kan memang nyari penyakit. Iya, emang nyari gara-gara. Masa dia gak tahu lu Ki? Dulu belum ngapa-ngapain aku bang, belum ada apa-apa. Oh, tapi kan udah Noise. Iya, tapi kan waktu itu audio doang. Mukanya nggak tahu. Iya benar. Nggak dia nggak tahu. Iya. Akhirnya sampai buta bang. Ternyata akhirnya baru tahu aku dia buta. Nah itu dilaporin. Terakhir kali yang aku marah-marah dan kelihatan ya yang di stadion kemarin. Stadion kemarin ya. Itu juga orang salah kaprah. Iya, gue ngeliat semuanya soalnya. Orang aku misahin orang berantem, malah aku dituduh berantem. Ada aja memang orang aku. Itu nggak ngerokok ya? Apa sih? Bukan, ada orang berantem bang di depanku. Berantemnya ributnya gara-gara ada anak, mama, bapak, adiknya nonton. Di depannya berisik.
marah. Oh iya. Masa orang nonton bola marah dia berisik. Orang teriak-teriak, anaknya marah. Jangan terlalu berisik gitu. Loh. Kayak mana namanya di stadion. Berantem mereka, berantem berdiri. Jadi menurut lo salah siapa tuh itu? Ya ini. Yang keluarga lah ya. Yang keluar. Maksudku, udahlah, kalaupun berisik kasih tahu aja. Jangan ini bang berantem, berdiri rame. Aku mau nonton kehalangan. Oh alah, aku mau nonton bola gini pun nggak bisa. Aku tenang sih gitu. Gak ada yang misahin, gak ada steward segala macam. Turunlah aku bilang. Diam gak Glenn? Udah diam. Kalau kau diam, masalahnya selesai. Duduk. Diam semua, tenang ya, tenang. Ya bang. Tenang ya, oke. Oke ya semuanya, tenang. Kita nonton lagi ya. Iya bang, dah. Nonton bang, selesai. Pulang. Pagi. Oh kira nggak berantem di stadion. Kok bisa monyet dalam hatiku. Ampun kali aku. Jadi orang baik salah mulu. Betul. Tapi kalau abang kan memang udah terkenal slow. Manusia paling slow. Santai. Tapi ternyata bisa marah juga. Oh iya, kok marah iya. Marah tuh kan maksudnya hal wajar lah. Kalau misalnya ada yang menyulut. Iya. Kita juga nggak gila. Iya, tiba-tiba marah. Nih kalau nih lagi syuting tiba-tiba marah. Gitu. Orang juga. Itu surupan. Iya, orang juga pasti. Ada lainnya. Iya, kalau itu iya. Kalau ini kan kita santai-santai aja. Santai. Nah ini kita sekarang mau cerita pengalaman masing-masing. Sama tentuin siapa yang paling. Yang pertama, siapa yang paling kuat mabuk? Gue sejujurnya kalau mabuk nggak begitu kuat sih. Masa bang? Tapi sering. Oh. Kalau minum banyak gue enggak. Minum banyak enggak, tapi sering. Ada nggak momen yang paling lucu menurutmu? Mabuk bang. Paling parah? Jogja kemarin juga parah sih gue. Lah, baru berarti. Enggak. Oh enggak, sebenarnya di Bali pada saat itu. Di Bali pada saat itu. Itu apa momen? Zaman dulu ya. Apa yang sampai? Zaman dulu itu gue sebagai IO event organizer lah. Iya. Ya pokoknya waktu itu apa ya namanya? Kompetisi B-boy, breaking. Oke. Ya. Break dance. Gue di situ akhirnya H-3 tuh udah datang, kita sewa villa apa segala macam. Pokoknya botol-botol tuh udah dari kulkas semua lah. Habis. Cuma ada ya mabokan lain lah pada datang. Pada akhirnya semalam itu gue nyobain 5 mabokan sekali bersamaan. Maksudnya berbarengan waktunya. 5 pokoknya 5. Skip. Hilang banget udah. Hilang banget. Yang tadinya gue mau bikin api unggun gak jadi. Bener-bener hilang. Semuanya hilang banget lah pokoknya. Nah itu momen termabuk gue sih kayaknya. Aku nggak pernah pula aku yang sampai mabuk parah gitu. Ya, Tapi ada momen nih, ini lucu kali nih menurutku. Aku diajak sama bosku lah. Yeah. Aku bilangnya bosku. Mabuk. Orang ternama lah dia ini. Yeah. Mabuk. Terus saya mabuk, aku udah mabuk ini bang. Nyetir, dia yang nyetir mobil. Dia nyetir, aku duduk di belakang. Berdua ya kami. Mabuk dua-duanya? Dianya enggak. Oh, okay. Aku yang mabuk parah. Maksudnya, dia bosku nih. Yeah. Udah mau dekat sampai dekat rumahnya, aku bilang gini. Berhenti kau dulu, aku bilang. Memuntah aku bilang. Aku bilang gitu bang. Aku gak sadar banget. Itu loloin gitu ya? Iya, berhenti dulu. Memuntah aku bilang. Tunggu, kita udah mau nyampe rumah. Cepatlah, berhenti. Nanti aku muntahin mobilmu ini, aku bilang. Berhenti dia bang. Buka pintu aku, muntah aku. Muntah aku. Tutup lagi pintu. Jalan, udah yuk, aku bilang. Dia aku suruh-suruh bang. Aku gak sadar. Padahal bos. Padahal bang. Jalan aku. Sampai rumahku. Sampai rumah. Tidur aku di kamarnya. Oh itu betul-betul gak sadar aku bang. Bangun pagi dia udah berangkat kerja. Wah, aku bangun jam 8 pagi. Yeah. Dia udah berangkat kerja bang. Ada momen bangun tidur, aku bangun. Nah, bangun tidur di sampingku. Ada, bukan amplop, ada duit. Ada duit. Ada duit 2,5 juta apa waktu itu. Kok duit nih aku pikir. Ku WhatsApp dia. Apa ini bang, aku bilang. Ya gak apa-apa buat jajan kamu. Kayak lonte aku bikin aku. Habis ngawanin kau minum, kau bayar aku.
Iya. Kayak perek aku pikir. Bangsat. Cuman habis itu besoknya datang udah dalam kondisi berdua. Kok suruh-suruh aku kemarin ya? Emang iya bang, gue bilang. Kok suruh aku berhenti? Ku setirin kau. Mabuk kau kataku. Bang maaf lah bang. Aku bilang, gak sadar aku loh bang. Lagi gak sadar aku. Tapi emang kalau misalkan orang lagi mabuk itu emang harus ada misalkan 1-2 dari kelompok 5 misalkan 1 orang emang harus ada yang sadar. Iya. Biar gak bahaya. Aku sih deket sebenarnya. pula, deket kali sama dia. Bang ada lucu kali, satu lagi yang udah aku udah mabuk. Sama-sama ke toilet kami kan. Sama-sama ke toilet, dia lagi toilet, lagi buang air kecil. Aku juga buang air kecil. Ini lah memang yang orang kalau udah mabuk ditolol kan. Kurangkul gini bang. Enak kali hidup kayak gini aku bilang. Kurangkul kayak gini bang. Bosku itu bang kurangkul bang. Enak kali hidup kayak gini aku. Itu sadar sih norak banget tuh. Untung kondisinya aku gak sadar, dia lagi gak sadar juga bang. Dia ketawa-ketawa. Ya. Kita muka dia ya bang. Aku bilang. Kalau dalam kondisi sadar berani kali aku merangkul-rangkul bahunya. Aduh. Nah nih siapa yang paling playboy? Atau momen gombalin cewek? Wah, aku lumayan banyak bang mantan. Gue gak ada. Aku lumayan Gue pacaran pertama gue kuliah. Aku tuh SMA kayaknya. SMA gue belum pacaran, tapi gue nembak tapi ditolak. Pertama kali. Itu bikin gue trauma kayaknya. Kelas 2 SMA, gue pertama ngeliat Gofar juga sebenarnya. Gofar kok bisa pacaran ya? Pada saat itu ya. Gue juga mau Kebetulan emang ada cewek yang gue suka pada saat itu. Tembak lah. Enggak, gue gak berani, gak bisa. Gak bisa. Gue tanya, Dul, gimana sih cara pacaran gitu kan? Udah tenang aja, zaman dulu tuh zamannya wartel. Atau gue bikinin tulisannya. Teks. Jadi lu tinggal ikutin aja ya kata dia begitu. Panjang banget Ki. Polio dibalik masih ada tuh. Panjang banget. Nah saya itu ya udah kita pulang, udah kita rencanain sesuatu lah. Ini proses penembakan gue nih pertama kali nih. Selama seumur hidup. Udah gue telepon di wartel. Brad. Jadi kayak kaku karena gue baca. Iya. Halo, apa kabar? Gini, gimana? Belum sampai kertas ini dibalik, bondnya udah 7.000 Ki. Duit gue udah habis. Duit gue udah habis. Jadi setengah gue baca, langsung ke penutupan, gue tembak. jadi belum jelas konteksnya nih. Belum. Jadi anjing duit gue habis nih kan. Udah masuk perempat jalan set. Terakhir langsung penutupan. Gue suka sama lo, terima gak? Ditolak gue di situ. Pas gue tanya sama Gofar, Dul kok gue ditolak? Terus gimana lo baca gak semuanya? Ini bodor 7.000. Udah habis jadi gue lengkap aja. Ya lo gila, itu kan materinya masih panjang. Jadi gampang gue baca. Akhirnya ya udah di situ gue mutusin untuk udahlah emang gue harus hidup senang-senang aja, gue gak mau mikirin cewek pada saat itu. Baru kuliah lah pacaran. Kuliah pun ditembak cewek gue. Oh ditembak malah. Iya. Nice. Jadi gue ini ke cewek sebenarnya gak berani sama sekali. Tapi kalau udah cewek ngeliat gue 20%, berani gue. Misalkan ada lah tanda-tanda dari cewek, baru gue bisa ngomong begitu. Makanya gue dibilang kalau misalnya playboy enggak gue. Enggak ya bang ya? Enggak. Aku tuh dulu memanfaatkan sebagai sosok seorang pemain bola bang. Iyalah. Betul, sport. Dulu nih jahatnya aku ya. Dulu aku asal pacaran, hari ini jadian. Aku bilang seminggu lagi ulang tahun. Ini kado. Nyari kado. Sumpah demi Allah bang. Sumpah jadi kali aku dulu pikir. Bahkan ada momen gini sebenarnya. Ada cewek ngasih aku kado. Ada cewek ngasih kado. Ada momen cewek itu ulang tahun. Kado yang belum kubuka, aku kasih sama cewek. Diputer. Kan barang cowok. Hah? Kan barang cowok. Ada aja kadang yang lucu-lucu gitu bang. Aku tengok, ini lucu aku kasih gitu. Aku lumayan parah dulu kalau cewek. Gila. Parah aku bang. Ya pacaran pertama berarti lo SMA? Pacaran pertama SMA.
Itu masih monyet-monyetan lah ya, cinta monyet ya. Oh SMA kelas 3 serius aku. Oh iya, kelas serius? 2, kelas 2 Udah serius itu? Oh, 7 tahun aku pacaran. Oh iya gokil. Dari kelas 2 tuh 7 tahun aku pacaran. Wah itu Hmm. dulu. Nah itu ya, jahatnya aku dulu ya. Di tengah 7 tahun tuh pacaran ada LDR. Nah di tengah itu ada juga tuh selipan-selipannya tuh. Lu ada tuh. Memanfaatkan diri sebagai seorang pemain bola. Tapi zaman itu kan belum ada handphone. Handphone lah bang, udah bang. Tahun berapa sih? 2005 udah handphone lah bang. Betul. 2006 udah mulai handphone. Iya. Udah mulai handphone tuh. Tapi masih SMS. Iya. Belum ada WA atau Nah, iya. apapun. Aha. Udah dari situ tuh. Lu Wah, manfaatin. manfaatin gitu-gitu. Sebagai pemain bola. Wih, parah lah. Sering aku. ikut lu latihan ke lapangan. Pokoknya abang pemain bola deh. Iya. Iya. Emang itu buat cewek-cewek, terutama cewek-cewek yang di sana tuh sebagai satu kebanggaan. Terus 2010. Bukannya basket Ki zaman itu. Enggak, kalau di sana enggak terlalu bang. Bola ya. Bola. Terus 2010 ada momen pemain bola naik daun semua. Ada apa tuh momen apa tuh? Irfan Bahdim naturalisasi. Oh. Semua iya. cewek ngelihat pemain bola. Saya sebagai seorang pesepak bola value naik. Oh Bahdim pertama tuh naturalisasi tuh. Iya Bahdim pertama tuh. Yang gini-gini dia. Kita sebagai pemain sepak bola harga naik bang. Cewek gampang banget dulu bang. Oh iya. Aku bang iya. Kacau aku makanya. Berarti kalau di sini udah kejawab sudah lah. Yang paling playboy Oki di sini. Iya. Iya. Aku dibilang playboy enggak tapi banyak lah. Aku. Banyak ya, mantannya banyak. Iya. 1000 ada? Enggak nyampe. Enggak. 200. Wah 200 terlalu dikit. Ini kalau ini kayaknya siapa yang paling gampang terjerumus? Bareng ini. Iya. Gua gampang. Bang Wancoy aja cuman gara-gara mau nonton bola terjerumus. dia. Terjerumus. Aku begitu ketahuan begitu sekali itu masuk, udah langsung aku. Iya. Susah berhentinya. Aku bener-bener itu tuh bener-bener hancur lebur tuh. Aku Iya. dulu padahal lagi main bola lagi aku. Tapi kalau gua kan pas ada momentum lagi putus sama cewek, keluar kerjaan. Kalau lu ada nggak? Aku nggak ada momen Nggak ada itu, ya? Bang. Nggak ada. Pas lagi itu makanya gue terlalu gampang banget sih terjerumus Iya, gitu. aku tuh diajak sini, ayo, ajak sini, ayo, ajak ini, ayo. Ayoan orangnya, Coba, semua dicoba, bangsat. Aduh. Nah ini menarik ini pertanyaannya. Kalau melihat foto masa muda, apa yang mau diomongin ke mereka? Makan yang benar kalau gue mah. Anjing. Itu tulang pipi kayak tulang pipi kuda kurus banget. Makan yang bener ya Iya, bang. kalau pada saat itu gue emang susah makan. Belum makan narkoba sebenarnya. Emang susah makan. Jadi kayak gue kok berantem sama ibu gue. Kadang juga suka begitu. Gue gak makan nasi lo. Akhirnya gue cabut. Berantem bilangnya gitu, gue gak mau makan nasi lo. Cabut. Akhirnya gak makan. Remeh banget lagi itunya, gue gak mau makan. Emak di rumah juga, bagus deh kalau gak mau makan di rumah. Iya, buat besok. Kalau aku ngelihat foto muda apa ya bang ya? Karena mudaku sehat. Iya. Lebih ke ini, banyak beribadah. Banyak ibadah. Ya, kalau gue dulu ibadah kuat. Oh ibadah Kuat gue. Aku Dulu. kurang bang. Iya. Aku tuh bener-bener baru ngerasain yang ibadah. Aku tuh sempat ibadahnya kuat waktu di masa SMA. Begitu jadi pemain bola profesional, hilang aku. Karena ngerasa dapat semuanya kan bang. Oh iya. Iya. Betul. Kuatin ibadah itu aja sih sebenarnya. Kalau Iya, ibadahku iya, kuat iya. dulu, kayaknya bakal timnas aku. Gila. Walaupun timnas usia lanjut ya. all crack. Timnas U40. Jadi ini tadi obrolan yang di program baru kita. Ya. Program menuju gelaran pesta sepak bola dunia. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Walaupun kita tidak tahu kapan lagi dipertemukan. Makasih Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Makasih Bang Wancoy. Makasih Oki semuanya. Reka. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah dapat kesempatan ngobrol sama Bang Wancoy. Yes, sama juga. Gue makasih juga buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga buat Oki Rengga udah bisa Makasih. ngobrol-ngobrol Sama-sama, tentang Bang. kehidupan yang
datang ke Muta. Nggak Betul. pernah kita bicara deep gini. Padahal kita Betul. ketemu kalau di konten Di atau konten. ngobrol-ngobrol Ada sedikit lah ya. kerjaan Ada gitu-gitu kerjaan aja. palingnya. Dan di sini doang kita bisa ngobrol deep. Betul. Siapa tahu nanti ada callingan selanjutnya. Sampai ketemu di callingan selanjutnya. Betul. Jangan Amin. lupa subscribe Noise buat konten-konten seru lainnya. Bye.